semuanya, selamat datang di podcast Akademi. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa sekarang. Topiknya itu euforia versus esensi mahasiswa di era budaya pop di kampus. Nah, sekarang budaya pop di kampus tuh makin kelihatan ya. Banyak banget acara yang bikin suasana kampus tuh hidup. Kayak festival, seni, dancer, pensi, dan berbagai kegiatan kreatif lainnya yang sering jadi pusat perhatian. Hari ini aku nggak sendirian, ada dua narasumber yang akan membagikan sudut pandang yang berbeda-beda. Yang pertama ada Reti Wijayanti, mahasiswa yang sangat aktif di kampus. Halo Reti. Hai Bunga, halo semuanya. Senang sekali bisa bergabung dalam podcast ini dan aku juga sangat excited sekali karena topik sekarang itu menurut aku sangat yang lagi marak di lingkungan kampus gitu. Dan satu lagi ada Zivanya Sridina Ginting yang lebih sering terlihat di kegiatan akademik dan forum ilmiah. Halo Anya. Halo Bunga, halo semuanya. Sangat senang rasanya bisa mengobrol dan membahas ini bersama kalian semua. Oke, baik. Kita mulai ke pembahasan pertama. Menurut kalian apa yang bikin budaya pop makin terasa dan mendominasi kehidupan mahasiswa sekarang? Boleh? Oke, baik. Kalau menurut aku pribadi sebenarnya ada penyebabnya itu ada beberapa kombinasi gitu ya. Yang pertama, kita sebagai mahasiswa pastinya kan membutuhkan ruang untuk mengekspresikan diri kita gitu. Nah, kampus inilah tempat yang tepat menurut aku karena untuk menunjukkan bakat minat mereka gitu, entah di bidang seninya, di bidang musik, di bidang fashion misal dan lain sebagainya gitu. Nah, kita tidak usah jauh-jauh, kita ambil contoh di kampus kita sendiri, misalnya di Universitas Pendidikan Ganesha, UDISA, kan sudah banyak gitu memiliki komunitas, dari komunitas musik, komunitas seni, bahkan komunitas teater gitu. Nah, oleh karena itu, tanpa kita sadari, kadang event-event festival itu malah yang sering dikunjungi yang hiburan-hiburan seperti itu gitu dibandingkan dari akademi gitu kan. Nah, yang kedua dari juga sistem teknologi dan media sosial itu juga sangat berpengaruh gitu. Karena ini saat mahasiswa mempublikasikan karyanya di media sosial gitu, misalnya anak yang pintar dancer, mereka ngedance, mereka videokan, kemudian mereka up di sosial media, terus teman-temannya berkomentar, wah bagus sekali nih, wah keren, menarik ya gitu. Jadi kan itu memicu kesenangan dari pihak yang mempublikasikan karya tersebut kan gitu. Nah, hal itu justru yang membuat kampus lebih hidup dan yang nggak flat, yang biasa-biasa aja gitu. Jadi menurut aku pribadi itu sangat wajar ya jika budaya pop kampus itu lagi marak-maraknya nih di kampus kita. Aku setuju banget dengan pendapatnya Reti. Nah, kalau dari sisi Ani gimana nih yang lebih fokus ke akademi? Baik, terima kasih. Nah, tadi kita sudah mendengar dari Reti bahwa dia mengatakan bahwa itu sangat penting karena membuat kehidupan kampus itu menjadi lebih hidup lagi. Nah, memang betul budaya pop itu membuat kehidupan kampus itu lebih hidup lagi. Nah, tapi aku perhatiin nih ada juga seperti pergeseran perhatian seperti itu. Nah, kita ambil contoh yang sering kita temui. Nah, biasanya itu ada seminar akademik atau forum diskusi. Nah, itu sering kita lihat bahwa yang datang itu sering sekali sedikit. Tetapi kalau ada event-event hiburan seperti itu misalnya, itu selalu ramai dan full. Nah, jadi menurut aku ini itu membuat adanya ketidakseimbangan itu muncul seperti itu. Oke, baik. Jawaban yang sangat bagus. Kalau soal pencitraan dan FOMO, banyak mahasiswa yang ikut kegiatan bukan karena benar-benar minat,
dari aku yang sering mengikuti kegiatan di kampus gitu, entah kepanitiaan atau yang lainnya, memang ada sih oknum-oknum yang seperti itu gitu. Kadang aku sendiri berpikir kayak apa sih tujuan mereka FOMO dan pencitraan seperti itu gitu kan. Karena mungkin ya pemikiran mereka itu kayak saat mereka up foto di media sosial, terus istilahnya tuh haus validasi akan pujian agar mereka itu dikatakan sebagai mahasiswa yang aktif, wah aktif nih, wah keren nih, gaul nih, dan sebagainya gitu. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwasannya masih banyak juga mahasiswa yang mereka mengikuti kepanitiaan khususnya ya, itu karena mereka nyaman dan mereka tuh tulus untuk melakukan hal tersebut gitu. Mengapa? Karena jika tidak dari kehendak hatinya, itu akan kewalahan menurutku. Karena kan belum lagi rapat yang sampai malam, kemudian belum lagi mikirkan nyari sponsor, belum yang mikirin job desk gitu kan, masih banyak lagi pekerjaannya, dan itu membuat pusing kalau misal hanya sekedar FOMO saja gitu. Dan menurutku sih ya, mahasiswa yang haus akan pencitraan itu pastinya ada tekanan sosial gitu kan, karena yang mereka takutkan itu perkataannya mahasiswa tidak aktif, padahal jika pengen terlihat aktif itu kan tidak hanya semata tampil di panggung atau mengikuti kepanitiaan kan bisa saja mengikuti kegiatan dan kontribusi lainnya gitu, misalnya lomba atau lain sebagainya gitu sih. Gimana nih dari pandangannya Zevanya? Nah, kalau dari pandangan aku, aku itu melihat dari dampaknya. Nah, kalau kita hanya sekedar FOMO, itu apa sih dampaknya? Nah, kalau menurut aku, ada teman-teman yang mereka itu terlalu fokus ataupun terlalu sibuk dengan kegiatan kepanitiaan gitu, atau acara-acara apa itu, nah, sehingga kuliah mereka itu menjadi keteteran. Nah, contohnya itu seperti nilainya itu bisa turun, terlambat mengumpul tugas. Nah, jadi ini itu menunjukkan bahwa euforasi kegiatan kampus ini sering membuat mahasiswa lupa akan apa itu prioritas mereka. Nah, seperti itu. Jadi ada dua sisi ya, ada sisi positifnya, tapi juga ada resikonya kalau kita nggak bisa menempatkan diri Ya, kita. Baik, kalau menurut kalian budaya pop itu bisa nggak sih tetap punya nilai esensial kalau acaranya dirancang dan diarahkan dengan baik? Oke, kalau dari aku bukan bisa ya, tapi seharusnya itu sangat bisa gitu. Karena kan sudah ada contoh dari kampus kita sendiri yang ini deh, kita ngambil contoh dari kegiatan bulan lalu yang diadakan oleh jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, yakni menyelenggarakan Vestra, yaitu Festival Bahasa dan Sastra. Nah, pada kegiatan Vestra ini itu mereka mengadakan lomba cipta baca puisi, kemudian lomba nyurat lontar yang ada sisi budayanya, kemudian workshop seminar nasional gitu. Jadi tidak hanya sekedar hiburan gitu, ada mengandung nilai akademik dan juga nilai budaya seperti itu. Dan juga bagi diri aku sendiri, sebenarnya hal itu tuh bisa menjadi jembatan gitu jika akademik dan kreativitas itu digabungkan. Karena kan kita kalau merasa enjoy, merasa relax, fun, itu kita akan lebih terbuka kalau akan belajar. Kalau dari sisi pandang Zevanya gimana? Nah, betul sekali. Aku sangat setuju dengan dari jawabannya Reti. Nah, gimana bulan lalu itu tuh jurusan kita mengadakan kegiatan Vestra. Nah, jadi menurut aku kuncinya itu ada di berjalannya perencanaan acaranya. Nah, jadi panitia itu bisa menambahkan elemen edukatif ataupun reflektif. Nah, misalnya contohnya itu di acara kita sebelumnya itu sebelum konser kita itu bisa membuat talk show ringan. Nah, atau juga seperti seperti setelah adanya pameran seni, nah kita itu bisa membuat sesi diskusi konsep. Nah, jadi hal-hal seperti inilah
yang membuat event-event ataupun hiburan-hiburan apapun itu masih memiliki nilai-nilai akademik seperti itu. Baik. Jadi sebenarnya budaya pop ini enggak bertentangan ya Betul sekali. sama esensi mahasiswa. Tinggal gimana kita memadukannya. Ya. Oke, baik. Nah, ini pertanyaannya sangat penting banget nih. Gimana caranya mahasiswa bisa tetap menikmati euforia kegiatan kampus tapi di sisi lain tetap menjaga esensi akademiknya? Oke, dari aku ya. Kalau aku ada sih beberapa tips gitu. Poin pertama, pastinya kita harus memanage waktu. Bagaimana cara kita memanajemen waktu kita gitu. Kadang aku sendiri tuh merasa capek gitu kan karena mengikuti banyak sekali kegiatan. Tapi aku belajar untuk memprioritaskan mana yang seharusnya aku dahulukan terlebih dahulu gitu. Jadi agar semua kegiatan itu berjalan dengan seimbang. Nah, poin kedua, mahasiswa itu sebenarnya harus sadar apa gitu, bahwasanya ekstra kampus itu bukan hal yang untuk disaingi dari akademik, tapi untuk melengkapi gitu kan. Jadi bukan untuk persaingan gitu, tapi justru lengkapilah hal itu. Karena kalau kita menggabungkan dua hal itu juga akan menjadi nilai plus kan bagi diri sendiri gitu. Nah, yang terakhir, yang ketiga, untuk yang FOMO atau pencitraan mereka ikut-ikutan kegiatan atau kepanitiaan khususnya, menurut aku skip dulu dan kurang-kurangi gitu loh. Kalau misal hanya sekedar FOMO, hanya sekedar ingin memberi makan Instagram misalnya kalau Gen Z sekarang gitu ya, karena itu benar-benar melelahkan sekali teman-teman jika tidak dari kehendak kita gitu. Maka dari itu kalau misal kewalahan kan itu bisa menyebabkan stres loh, bisa menyebabkan mental sih menurutku kalau benar-benar kecapean gitu sih ya. Dari sisi Anda bagaimana? Baik, kalau menurut aku juga sama seperti yang dikatakan Reti. Nah, dimana aku melihat banyak teman-teman yang ikut-ikut itu hanya sebatas FOMO, Iya. nah seperti itu. Iya, kadang kan mereka tuh kayak apa sih tujuannya mereka gitu kan. Betul sekali. Tapi Nah, kita jadi menurut aku yang paling penting itu adalah mereka harus sadar Ya. apa itu sebenarnya peran mereka. Nah, karena kalau mereka sadar peran mereka itu apa, nah bahwa kita ini adalah mahasiswa. Nah, jadi seperti yang dikatakan Riti tadi, kalau kita sadar itu kita tentu akan belajar bagaimana memanage waktu. Ya. Jadi kita bisa menyeimbangkan antara euforasi dengan esensi. Nah, seperti itu. Jadi intinya bukan menghindari ya, Ya, jadi tapi seperti lebih mengatur. ya memanage Ya, waktu, jadi kita menyeimbangkan lah istilahnya. Betul. Jadi hiburan itu penting, tapi belajar itu juga Lebih wajib. Terima kasih Reti dan Zevanya. Baik teman-teman, karena sudah di penghujung podcast, kita beri close dulu kepada dua narasumber kita pada hari ini karena sudah luar biasa ya. Jadi dari diskusi kita hari ini bisa dilihat kalau budaya pop kampus sebenarnya bukan sesuatu yang harus dihindari. Justru budaya pop bisa bikin kampus jadi lebih hidup, lebih kreatif, dan jadi diimbangi dengan esensi mahasiswa sebagai pembelajar yang tetap harus kritis, bertanggung jawab, dan punya arah dalam mengembangkan diri. Di Undiksa sendiri juga menunjukkan bahwa kegiatan seni dan kegiatan akademik itu bisa berjalan bareng selama kita punya kesadaran tahu batas dan bisa mengatur waktu dengan baik. Terima kasih banyak ya Reti, Zevanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.